Jadi emang punya kebun sendiri Mbak untuk kopi? Ada kebun. Semua kopi yang ditawarkan di sini Tidak disajikan? semua nggak kopi semua. yang kita tanam di sini, tapi yang kita tanam di sini yang khasnya daerah sini yaitu kopi Palasari. Kopi Palasari. Betul. Ya saya lebih semangat pengen lihat orang yang emang kita cari itu minimal kalau dia hidup itu bisa ngumpul lagi sama keluarganya. Keduanya saya ingin membicarakan juga sama keluarganya kalau yang kita cari itu ketemu. Obrolan warung kopi, mari ngopi lalu tertawakan diri sendiri. Yeah. Obrolan warung kopi, mari ngopi lalu tertawakan, mari ngopi lalu tertawakan. Mari ngopi lalu tertawakan diri sendiri. Bagian lo Bang. Woo! Ya, selamat datang lagi di Coklat Kita Obrolan Warung Kopi bersama saya Ipang. Dan saya Anjing. Kami adalah anjing. Kok lu nggak ngomong sih Bang? Kemarin dia nggak mau. Gue nggak mau ngomong yang menyakitkan. Enggak Bang, itu nggak menyakitkan kan, itu kan bukti keakraban. Oke. Iya Bang. Tapi selalu itu jadi polemik baru ya. Wah kok ngomongnya kasar, kok ngomongnya menyakitkan, kok seakan-akan itu sebuah umpatan. Iya, padahal ada enggak ya. pembelaan nggak? Ada pembelaan nggak? Ada lah, banyak lah. Kan kalau kemarin gue ngomongnya anjing tuh kan anjing new generation, ya kan? Dia udah siap. Iya, tapi cuma sekarang tuh kayak anjing tuh kadang-kadang tuh kalau buat obrolan sesama teman tuh jadi sesuatu akrab yang ya, lebih Iya. kayaknya kita lebih deket, lebih ini. apalagi di Bandung ya. Iya. Bandung kan, Iya. ini anjing, gini anjing. Iya. Dan sekarang Ngobrol-ngobrol new generation yang tadi kita obrolin sebelum tag, agak menarik sih beberapa materi yang baru yang bakal lo kerjain tapi split dari kebiasaan lo. Menurut lo perlu penjelasan sesuatu nggak mumpung ada? Oh iya. Jadi kalau selama ini kan orang mengenal Anji itu musisi yang membawakan lagu-lagu cinta, musisi wedding. Oke. Gitu. Tapi sebenarnya kan ada sisi lain dari seorang Anji dan menurut gue orang juga setiap musisi itu punya sisi lainnya Bang. Pasti kan? Bang Ipong mungkin ada yang suka reggae-nya, ada suka popnya, rock and roll, blues gitu. Nah gue punya materi-materi yang gue kerjain untuk Di luar kebiasaan. di luar kebiasaan, Gitu ya. apalagi pandemi lagi. Wah, jadi makin jahil. Makin jahil. Apa? Oh iya kan Bang, obrolan warung kopi kita nggak ngopi. Oh iya, nggak komplit. Maksudnya cuma gini doang. Sekarang kita lagi ada di Omah Putih, ya kan? Dan kita akan coba pesen kopi yang paling enak di sini. Iya. Oke. Tapi sesuai kebiasaan. Sesuai kebiasaan, harus konsisten ya sama kebiasaan yang sudah kita Konsisten. putuskan. Kang, boleh pesen? Saya mau kopi tubruknya dong. Yang paling enak ya Kang. Anji ditanya dong. Mau kopi apa? Kau pikir? Kau pikir apa? Kau pikir-pikir aja. Ini yang kekinian apa? Anjing. Yang kekinian lah. Kalau kopi tubruk kan udah kelamaan nih. Latte. Yang belum cukup di reset oleh waktu. Berat banget obrolannya. So filosotoy. Nah itu seru tuh Bang. Kita perlu ngebahas tempat ini karena tempat ini menuju ke sini tuh jauh loh. Susah dan lumayan susah ya. Maksudnya gini, bukannya artinya Bukan jauh sih, susah ya. Iya, maksudnya harus ada apa namanya? Effort? Jalan-jalan effort yang lumayan. Tadi gue juga agak jalannya unik Tapi juga nih. ternyata ada gitu tempat loh. kayak gini ya. Nah, begitu nyampe, memang harus melewati itu biar dapat 1100 MDPL. MDPL. Dan ternyata
tempat ini indah banget. Dan tadi sempat ngobrol sama yang punyanya. Jadi katanya kalau weekend di sini sih udah ramai banget. Iya. Udah full. Pastilah dengan tempat senyaman ini pasti tempat yang enak lah buat nongkrong-nongkrong di sini. Makanya kita ngobrol aja ya. Kita ajak ngobrol. Kebiasaan kita di obrolan warung kopi adalah ngobrol dengan perwakilan. Apaan kayak Dewan Perwakilan Rakyat. Kita ngobrol sama inilah representatif dari tempat ini. Omah Putih. Omah Putih. Mana nih? Dengan siapa nih? Dengan siapa kita ngobrol hari ini? Halo Mas Anji, Mas Ipang. Iya. Loh, apa itu Mbak? Ini wedang Oh, wedang sebenarnya ini minuman khas Jogja, tepatnya di Imogiri. Iya. Oke, thank you. Tunggu, kita sebelum ini kita punya salam khas gini. Oke. Salam ekstrakan harimu. Iya. Kopi saya belum datang. Bang Ujo, kopinya Nah, ya. orang-orang tuh suka marah-marah. Lama. Padahal kan ini bukan instan. Ya. Bukan makanan dan minuman instan ya, tinggal dibuka dari plastik, ditaruh, dikucurin air panas, selesai. Jadi ini wedang uwu. Ya, ini Apa aja wedang sih uwu. Mbak isinya? Ini minuman kalau dibilang sih kalau zaman dulu sih minuman keraton ya, minuman raja-raja. Tapi ini cocok banget untuk diminum di udara yang seperti ini, udara yang dingin. Tapi Imogiri itu dingin juga kan? Dingin, betul. Dan ini minuman Kidul ya? betul. Ini minuman yang khas juga di sini, yang favorit pengunjung. Ini minuman favorit juga? Iya. Nah, yang menarik adalah sekarang kan kita lagi di Bandung nih, daerah Bandung. Tapi ini minuman khas Jogja. Kok bisa begitu, Mbak? Karena saya kebetulan orang Jawa. Orang Jogja. Dan saya paling suka minuman rempah-rempah ini. Oh, jadi Buat badan, betul. gimana ceritanya bisa membuat tempat mulai dari mendapatkan sampai akhirnya ya jadi tempat seperti ini? Ceritanya panjang Mas Enji, Mas Ipang. Yep. Tapi saya umumnya saja. Ya. Bahwa sebenarnya tempat ini itu dirancang sebuah kafe, di mana kafenya ini konsepnya adalah homey. Homey. Yes. Oke, homey. Cafe and resto ya? Ya, kafe dan resto. Wih, Kopinya datang. Kopsdul. Ini kopinya siapa nih? Saya ini. Mas Ipang. Ini, nanti dulu mesti dirasain baru ditanya di mana. Tanya dulu baru ngerasain. Apa gimana sih harusnya? Ribet ah. Oke. Kang, binnya apa Kang? Pakai bin apa nih tadi bikin? Pakai bin dari single original lokal dari Gunung Palasari gitu. Di sini? Iya. Oh gitu? Ada emang dari sini asli, kebunnya di sini, pengelolaannya di sini? Wih, Oh, itu menarik ini. menarik ya? Jadi emang punya kebun sendiri Mbak untuk kopi? Ada kebun. Semua kopi yang ditawarkan di sini Tidak disajikan? semua Oh, nggak kopi semua. yang kita tanam di sini, tapi yang kita tanam di sini yang khasnya daerah sini yaitu kopi Palasari. Kopi Palasari. Betul. Nah sekarang yang kita konsumsi nih, yang mau kita Kopi minum? Palasari. Palasari? Iya. Wah menarik nih. Betul. Silakan Mas Ipang, Mas Anji. Ini ya. Iya. Saya juga minum. Nah tuh bedanya tuh kalau tubruk tuh. Tuh lihat tuh. Ribet kan? Orangnya kayak rambut. Gue ada filter. Kalau yang nggak ada filternya ribet ya. Gue ada V60-nya. Enak nih. Enak Mas? Palasari ya? Iya. Oke. Terus gimana caranya menemukan tempat ini Mbak? Secara tidak sengaja, karena memang dari awal tidak terbersit sebenarnya Mas Enji. Oke. Cuman karena punya tanah di sini, Oke. tadinya kita cuman untuk buat santai satu keluarga, terus suami membangun. Bikin tempat ini. Ya, bikin tempat ini. Omah Tadinya Putih. hanya untuk santai keluarga besar. Oh dan tapi ini. ada rumahnya berarti ya, bukan hanya kafe. Sebenarnya rumah hanya untuk Istirahat, istirahat villa, kami. villa. Iya, Oke, betul. Kenapa dinamakan Omah Putih? Ya karena memang rumah yang catnya putih sebenarnya. Itu sebagai ciri kafe kami yang ada di Cisanggarung sini. Gue juga ada Bang, Imah Putih. Emang gak jadi? Belum. Itu juga tempat gue tinggal nantinya. Nah, cuma di Gunung Puntang. Oke. Oh,
Nah, Luar biasa. Gak. Ini bukan tentang gua. Jadi Mbak, tapi ketika mulai membuka usaha Omah Putih ini, Cafe and Resto, kan tempat ini kan cukup sulit ya. Betul. Naik gitu. Keyakinannya bagaimana tuh? Awalnya nggak yakin, Mas. Awalnya nggak yakin? Awalnya nggak yakin. Tapi kita coba-coba, kita tes food. Nah, dari tes food ini, mungkin kita panggilnya bukan manggil orang-orang yang kita kenal, Oke. tapi dari orang yang di jalan raya yang kita, yuk main ke atas, saya kasih kontaknya, hari ini datang ke sini untuk tes food. Itu berapa lama? Melakukan itu berapa Melakukan lama? itu cukup sih untuk tes food ya, sekitar 2 bulan. Oh, lumayan. Karena saya nggak yakin. terus menerus. Iya, Oke, Dari jadi menu. menawarkan orang untuk datang, Iya. ya tes food artinya gratis dong. betul. Sampai akhirnya, ya kan tadi saya juga udah cobain beberapa makanannya dan enak. Gimana Mas? Alhamdulillah. Minumannya enak, Alhamdulillah. tempatnya enak. Enak. Terima Tempatnya enak. kasih. Jadi ketika kayak gitu mungkin orang jadinya udah nggak peduli sama jarak ya Bang ya? Ya, udah nggak peduli dan orang pasti akan nyiapin. Gue pengen ke sana dengan kondisi yang seperti ini udah nggak dilihat lagi. Betul Mas Ipang. Mungkin seperti itu. Dan di sini selalu rame ya? Alhamdulillah. Weekend gitu. Di masa pandemi? Alhamdulillah. Oh, koks berarti. Iya loh. Iya loh. Tapi memang kayak mungkin ada gabungan ini Bang, orang pengen ngopi sama orang pengen refresh. Iya. Iya. Sedikit saya boleh tambahkan Mas Boleh, Inji, Mas Ipang. Yang berkunjung ke sini sambil santai minum kopi, sambil makanan yang cita rasa semuanya adalah dapur rumah. Oke. Jadi Khas sini. khas sini dan sebagian besar bahannya adalah dari sini, dari petani-petani sini. Semua makanannya juga? Tidak semuanya, Oh, hampir tetapi ya? hampir semua, sebagian besarnya dari sini, kayak cabai, wortel dan lain-lain. Pengunjung semua juga bisa nyanyi gratis di sini. Oh, gitu. Karena kita punya fasilitas karaoke. Di sana ya? Iya, Itu ya? Iya. Oke, jadi di sebelah sana itu ada tempat untuk berkaraoke. iya. Jadi orang nyanyi-nyanyi. Nyanyi gitu. bergantian, pengunjung sambil nunggu makanan datang atau minuman datang, Mas. Nah itu sebenarnya bisa jadi backfire tuh Bang. Jadi kalau misalnya nyanyinya ngasal gitu, kalau nyanyi ngasal kan kadang-kadang kita kan kayak Yang nunggu nggak ya jawab. kayak kalau nyanyinya enak sih enak gitu. Iya. Ada nggak Mbak? Apanya, Ketika nyanyi Pas ada yang gitu, nyanyi, pas ada yang gitu. nyanyi terus nyanyinya berantakan gitu. Saya kasih tahu. Ya kasih tahu dong. Banyak sih, Mas, tapi kan tetap aja Fun-fun aja ya? fun aja. Oke. Iya. Ya karena Karena paling juga bergantian. selagu gitu. Iya. Tapi kalau dia mau terus gimana? Kita batasin Mas, kalau iya kita batasin kalau Oke. pengunjung lagi banyak 5 sampai 10 lagu. Oh. Kecuali 5 sampai 5 10 sampai lagu 10. Iya. yang dilemparkan ke umum. iya. Oh, kirain satu orang 5 sampai 10. Satu enggak. Jadi Itu ada satu kontraknya table. kalau 5 sampai 10. satu table kita kasih 5 sampai 10 dibatasin lagu, ganti table berikutnya. Iya. Ini ada berapa table? 1, 2. Banyak Mas sambil saung dan balkon, iya. Iya, tapi mungkin orang yang punya keberanian untuk bernyanyi nyanyi ya. beberapa lagu bisa tahan sih. Biasanya udah cukup latihan karena mereka Betul, suka nyanyi betul. gitu juga Jadi kan. rata-rata sebagian besar yang nyanyi bagus-bagus. Ini Mbak, ini penasaran nih. Boleh Mas. Kalau saya sih cocok banget Palasari, kopi Palasari dibikin tubruk ini. Hah? Pengen tahu dong detailingnya lagi. Emang ditanam sendiri, terus dipanen sendiri, terus diolah sendiri. Itu memang komplit semua, Mbak. Artinya petaninya ada. Ada semuanya. Kita harusnya ngelihat sih Bang ya. Iya, harusnya sih kalau Next kapan next kita ya. boleh? Penasaran. Karena dari beberapa warung kopi yang kita datengin, Yap. kayaknya baru di sini deh Baru yang di sini melakukan yang pengolahan benar-benar sendiri. dari perkebunan ya. Perkebunannya Sampai gitu. di belakang tadi ada beberapa kru yang sudah lihat memang ada kopi, tanaman kopi. Oke. Nah, lalu masuk ke menu paling dijagokan di sini apa? Liwet. Kalau untuk makanan Oh, ya. untuk makanan ya, untuk Kita- makanan. Untuk makanan kita jagokan liwet. Oke. Karena cocok ya, ada karedoknya, ada lalapannya, ada sambalnya, terus sop pasti. Iya. Dan udara mendukung ya. Betul Mas. Kalau untuk kopi karena kita melestarikan budaya lokal, kebetulan di sini kan diapit sama Gunung Manglayang, Gunung Palasari sama Gunung Palintang. Oke. Jadi kopi itulah yang kita pakai di sini. Oke. Oh, jadi nggak ada kopi dari daerah lain? Ada. Ada, Dari tapi Aceh tetap ada. ada. Tetap
utamanya tetap Betul. kopi dari sini ya. Untuk kopi tubruk, Mas. Oke. Iya. Oh, kalau kopi yang lain, kopi susu segala macam itu bisa dari. Bisa request dari pengunjungnya apa? Ya karena memang kan sih kalau soft kopi dan strong. Iya, karena kan kopi tubruk itu memang kita mau merasakan cita rasa aslinya kan. Kalau udah kayak latte, kopi Ya, susu, ada blur rasanya. udah blur rasanya. Itu harus saya akui tuh. Kekalahannya di situ tuh. Kopi tubruk dan kopi kekinian tuh. Betul. Gitu. Gini ya. Kekinian. Oke, Mbak. Atur nuhun. Sama-sama Terima Mas kasih. Ipang, Mas Matur Enji. nuwun. Ya silakan menikmati kopinya. Nuwun. Sama-sama, iya. Wong Yojo. Saya bawa lagi ini. Terima kasih. Nanti saya Iya. coba ya. Nanti aku Wedang coba ini bumbunya. ya. Boleh. Oke, Oke, thank you terima ya, kasih, Mas. Mas. Sukses terus buat Iya. Oma Putih. Bisa gitu Bang ya? Dari Jogja. Jogja ke Bandung. Dan gak rencana nyasar ke sini. Bikin tempatnya dan tempatnya seenak ini. Ini kalau misalnya Sobat Coklat mau lihat, harus datang ke Cobain. Omah Putih. Tempatnya asik banget. Bisa dilihat nanti di description lah alamatnya. Gitu ya Bang ya? Iya. Abis ini kita akan ngobrol-ngobrol sama seorang bintang tamu. Narasumber selanjutnya. Yang kayaknya asik nih. Gokil sih. Ya, Siapa dia? Ntar kita lihat ya. Ntar kita lihat. Obrolan warung kopi. Mari ngopi lalu tertawakan diri sendiri. Masih di Omah Putih. Gua harusnya nggak sustain. Salah kan? Enggak, emang tuh dari kita tuh udah episode kesekian ya, udah episode kesekian tapi tetap aja. Enggak, janjiannya mesti lebih detail lagi di hitungan. Ini kita cuma satu putaran. Rock and roll Bang, rock and roll. Di segmen 2 seperti biasa kopiku tumpah. Kopiku tumpah, Kopi seduh tumpah. kopimu, Tumpahkan masalahmu. Asik. Nah sekarang sebenarnya masalahnya Bang Ipang apa sih? Masalahnya sih ya masih seputar Pandemi? uang bayar sekolah. Masalahnya masih itu ya. Masih itu klasik kan? Ya sebenarnya Klasik dan manusia bertahan. tuh permasalahan hidupnya harusnya tuh nggak sekompleks sekarang. Oh iyalah. Dulu tuh kita cuma perlu makan, sama perlu tiduran. Iya. Artinya ketika kita sudah kenyang dan kita cukup energi, terus kita istirahat tiduran, ya kan? Iya, nah sekarang kita jadi banyak masalah-masalah di pandemi ini. Nah cuma memang yang dirangsang dari pandemi ini salah satunya adalah saling membantu tuh Bang. Itu setuju banget gue. Lingkungan Iya. ngebantu kita dan kita juga mungkin bisa ngebantu orang lain gitu. Jadi lebih manfaat ya. Artinya lo hidup bukan buat lo sendiri, bukan cuman buat lo dan keluarga lo. Ada orang lain juga yang bisa lo bantu, ya itu jadi Lebih bermakna hidupnya lebih ya. keren. Nah makanya pandemi saatnya kita membantu orang lain yang membutuhkan juga. Nah sekarang, Narasumber yang sekarang, nah itu dia. ini komplit konkret. Komplit, Konkret, ngebantu orang lain orang di lain. pandemi. Iya. Dan nggak pakai nunggu-nunggu dia. Dan dengan angle-nya sendiri, dengan caranya sendiri. Iya. Sekarang kita langsung panggil ya. Kita panggil aja ya. Kita panggil. Ini ada Kang Adi Fitria Wijaya. Salah, Aba Ocun maksudnya. Oh, Maksudnya Aba Ocun. Enggak. Saya takut salah transfer. Pelanggaran, pelanggaran. Bang, Pelanggaran. nama transfer. Pelanggaran. Pelanggaran ya? Itu nama nomor rekening gitu. Iya, jadi kita namain pakai nama rekening, Bang. Rekening, Bang. Ada kebiasaan setiap narasumber selalu kita pakai nama aslinya karena biar gimana itu bentuk Biar nggak salah transfer. biar nggak salah. Kan nggak mungkin ditransfer nomor rekeningnya atas nama Abah Ocun. Abah Iya. Siap, siap. Apa, bro? Apa Alhamdulillah, kabar? alhamdulillah. Alhamdulillah. Belakangan ngeliat postingan ngeri banget. Bisa sampai duluan ke lokasi ketika ada bencana tanpa disuruh, tanpa bla 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 sampai. Emang ceritanya lagi malas untuk bermalas-malasan. Malas untuk bermalas-malasan. Iya. Karena kondisi mungkin ya Bang ya sekarang ya. Motoran juga susah. Motoran kok susah sih, Bang? Ya serba salah kita kalau motoran nggak mungkin sendirian juga ya mungkinnya. Oh, riding gitu ya. Oh ya kita lagi diusahakan untuk tidak berkerumun maksudnya itu ya. Walaupun sebenarnya banyak juga yang
tetap jalan Iya. gitu. Tapi dalam jumlah lebih kecil gitu, Bah. Iya mungkin. Tapi kalau anak-anak kan kebanyakan karena terlalu banyak juga mungkinnya yang satu penderitaan nggak main motor kayak Bang Ipang ini kan satu penderitaan. saya motoran seputaran aja, muter balik lagi, parkir lagi. Baru dimarahin kemarin. Kemarin dimarahin namanya di Namanya brokoli. brokoli katanya. Kalau main yang jauhan katanya. Kok ini beruntung kan di gunung terus ya. Beruntung. Saya doyannya jalan, Bah. Gitu. Nah, tapi gimana sih, Bah? Maksudnya kok Bah Ocun bisa sebegitu cepat menanggapi misalnya ada kejadian apa gitu. Terus mau turun langsung. Apa yang melandasi? Sebenarnya kalau informasi itu selalu ada ya, kayak barusan aja saya lagi ngopi makan. Udah ada kejadian lagi di Subang tenggelam, di Batu Jajar tenggelam gitu. Lebih dari teman ke teman gitu ya. Infonya langsung dari teman, direct berarti nggak harus direct. nunggu. Ya, Sebelum ada rilis resmi dari instansi terkait mungkin ya yang kayak Basarnas atau Berarti BPBD. kesebar banyak dong Bang Ocun untuk teman-teman yang Alhamdulillah Bang, kayak kemarin saya yang di Ranca Buaya aja sebelum ada rilis resmi dari yang terkait, saya udah dapat informasi dari masyarakat setempat. Mereka cuman bilang ini ada yang tenggelam, tolong infoin ke Bang Ocun. Itu dari grup ke grup. Tolong infoin ke Bang Ocun. Sampai ke saya dari teman dari Cianjur, Bang katanya. cara ngerouting awal ngelingnya ini gimana, Bang? Kok bisa tiba-tiba Nah akhirnya itu jadi- justru yang saya bukan nyesel ya, tanpa direncanain dan tanpa disadari gitu. Saya mulai dari dulu Palu, Anyer sendiri ya kadang-kadang berdua sama temen. Sekarang justru banyak teman-teman baru yang emang semangatnya sama gitu Bang. Kita datang tanpa bendera, tanpa sponsor, tanpa apa, kita dengan punya modal seadanya buat solar sama buat makan di lokasi, kita berangkat. sama nyali, Nji. Nyali lah kalau itu. Kalau itu udah jelas kan ya. Berarti memang ngebantunya lebih banyak ke tenaga ya? Iya, kalau saya lebih ke pencariannya sama pertolongan gitu besar itu. Lebih nyari yang Jadi orang bukan hilang. yang menyuplai. Infrastruktur. Itu ada saya teman, bahkan saya jadi bilangnya teman saya ini ada satu divisi lagi 3 orang Bang. Kita nggak banyak cuma 8 orang tadinya. 3 orang itu dia mikirin masalah, karena banyak yang DM yang apa, dia nyebutnya hamba Allah karena nggak mau disebutin. Terus saya juga nggak temenan juga ya. Mau nitip logistik katanya buat di daerah Pemanukan kemarin. Dari hamba Allah. Kemarin saya dapat yang kedata sama teman aja 9 mobil box Bang. 9 Sampai sekarang mobil masih ada box. yang pengen gitu, yang nggak mau disebutin. Ternyata masih banyak orang-orang baik yang Baik, tulus ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kalau dari organisasi motor saya tentunya mereka lebih update juga kemana saya pergi. Mereka pasti apa logistik yang bisa diberikan gitu. Oh, oke. Dari Ada 1% itu. Ada support juga dari Ada. dari klub Teman-teman. Sekarang berapa orang, Mbak? Anggota? Ji, belum minum kopi apa Ocun? Ya. Gimana sih ini tim kopi tubruk? Bah, kopi tubruk dong. Iya dong, Kopi tubruk kan? Gimana sih tim kopi tubruk? Nggak dikasih minum. Jangan pakai gula, jangan dikocek. Jangan pakai gula, jangan dikocek. Seru tapi seru. Kita keseruan ngobrol sampai lupa nawarin. Seru-seru gimana, Bah? Ya maksudnya seru itu kalau kita udah di lokasi. Ya. Saya kan gini. Jadi sebelum kita berangkat ketemu Ya. teman baru, ada medis yang sengaja datang ke rumah nih medis, anak DHB itu. Kang, saya dari sekolah perawat katanya. Saya pengen ikut sama Kang. Kamu kan punya programnya sendiri di kampus. Enggak, ikut sama Kang aja. Itu sebelumnya memang udah ada yang kenalin atau tiba-tiba? Enggak, temen yang bawa. Oh, Mereka temen pengen bawa. ikut sama Abah aja. Ada 4 orang katanya. Kita bisa di-ship 2 orang. Jadi sampai sekarang saya kemana-mana pasti selalu bawa medis. Apa tuh bikin organisasi nggak? Enggak. Nggak pakai Enggak, organisasi? tapi kita punya RUP pemancar radio sendiri, Bang. Ada timnya yang nyumbang gitu. Dari Pemancar Rapi radio? Cianjur. Oh, jadi ketika lagi di sana. Dari di lokasi karena kita pakai handy talkie itu radiusnya nggak jauh kan. Iya, Kita punya RPU sendiri gitu kadang. Ini kan bencana agak spesifik nih. Maksudnya gini, saya tuh ngelihat di era pandemi ini kan tetap terjadi bencana ya, Bang. Ya, Kan tentu ada standar apa namanya prokesnya yang harus Ada. dijalanin. Nah selama menangani itu, nah ini ceritanya saya sendiri yang ngalamin ya. ya. Saya bukan masalah percaya nggak percaya sama COVID, Ji. Iya. Cuman begitu saya nanganin yang Talegong sama Cisewu itu, saya tidur di Talegong
ngevakuasi di Cisewu itu lumayan berapa kilo lah, 50-an ada 40-50. Di situ mungkin ada yang reaktif juga, entah dari medis dari siapa. Ada cek. Ternyata begitu saya pulang saya juga reaktif, positif gitu. Sekarang? Udah alhamdulillah aman. Udah mau jauh. Itu bagaimana lo? beberapa bulan ke belakang. Enggak, mau begini. Mau begini. Sama kita. Sama alumnus. Saya ngalamin itu. Jadi belum. Emang beresiko juga Bang sebenarnya. Iya makanya kan karena kan lagi-lagi ketika kita lagi nolong gitu kan itu ya mau nggak mungkin lah kita harus wah ini harus ada prokesnya atau gini. Padahal kita sebenarnya sama tim juga pakai prokes juga. Cuman entah gimana mungkin kita lagi istirahat lagi apa karena di situ juga chaos juga ya Bang ya. Apalagi di tempat pengungsian atau apa. Kita nggak mungkin mau nolong orang yang mau ditolongnya harus pakai masker dulu. Iya, nah itu kadang-kadang yang di luar itu juga ya susah juga. Terus kondisi kita pasti lagi ngedrop. Lagi ngedrop kan, itu yang pastinya saya juga lagi ngedrop. Ya makan nggak beres, tidur nggak beres, apalagi di lokasi bencana seperti itu. Nah, ini dia kopi. Terima kasih. Nggak dikocek kan? Enggak kan? Kalau dikocek kenapa emang, Mbah? Wih, janganlah. Cukup masalah aja yang diaduk-aduk. Nah sekarang berarti masalahnya kan ini kan masalahnya diaduk-aduk. Tuh kan. Loh enggak, gua kan mencoba menyambungkan. Jadi sebenarnya dalam pelaksanaan kegiatan kayak yang Abah Ocun lakukan itu masalahnya apa tuh, Bah, di lapangannya? Sebenarnya begitu kita datang ke lapangan itu udah masalah. Oke. Udah masalah. Itu satu. Pertama, yang mau kita respon itu kalau nggak orang tenggelam, orang hilang itu kalau kitanya nggak mumpuni, minimal nggak tahu harus gimana itu udah jadi masalah. Makanya kadang-kadang saya suka nanya juga Bang, kalau ada yang ikut, Jun orang ikut katanya ke pencarian, potensi kamu apa? Bukan saya ngerendahin juga, tapi dia juga harus tahu juga. Itu gitu. modal ya. Harus ngerti menyelamatkan orang Iya, dan menyelamatkan diri saya, sendiri juga. Tapi jujur Bang, ketika melakukan itu spontan masih ada takut nggak gitu loh? Wah gila nih arusnya gede, wah ini. Takut Bang, kemarin yang paling dekat aja Pamanukan. Saya ngerespon sebelum pada datang langsung ke daerah yang pinggiran terisolasi, daerah Tumaritis. Di situ bukan terisolasi atau nggak ada yang ngerespon karena perbatasan. Instansi pasti susah. Itu bukan wilayah dia atau gimana lah, banyak lah alasannya. Saya langsung ke situ, saya ngepost di sebelahnya Sungai Cipunegara yang gitu lebarnya, arusnya gede. Untung malam Bang, jam 2. Jam 2 malam nggak kelihatan sih arusnya. Maksudnya gini, teman-teman nggak bakalan saya ceritain, cuman saya yang pasti turun duluan saya. Saya dengan tim 6 orang turun duluan. Jadi resikonya tahu gitu, arus segede apa. Biarpun saya emang sempet keseret Bang, untung ada pohon pisang, sempat keseret. Diikat atau? Ya, saya buat throwback juga, tali lempar juga, bawa dadung juga. Alhamdulillah lah, dengan dayung seadanya itu tenaga dihabisin, kita bisa ngevakuasi 54 kepala keluarga. Wow, 54 kepala keluarga. Dari jam 2 sampai jam 11 siang. Wih, itu jam lagi ngedropnya tuh ya? Ya, kita baru sampai langsung nurunin perahu, begitu lihat paginya, arusnya ternyata gede. Gede banget. Gede Bang Tapi harusnya. kalau perasaan takut sih tetap ada ya? Ada Bang, kayak kita motoran, lihat belokan, kalau nggak digas sayang Bang. Iya nggak? Bener kan ya? Iya betul. Tanya Anji, lihat gunung, waduh ini puncaknya kayaknya tinggi. Tapi yang kita kejar kan bukan puncaknya Bang. Iya. Gimana caranya kita bisa balik lagi dengan selamat Anji ya? Betul. Itu adrenalinnya. Sebenarnya sama sih Bang. Ya. Kalau kayak naik gunung juga kan kita juga harus perlu persiapan. Ya. Nah, Sama juga, terus stamina kita juga harus kuat gitu. Niatnya yang harus kuat. Ketika udah persiapan, stamina kita kuat, kita udah proper banget jadi orang. Ya kayak Abah Ocun kan bukan sekali juga, mungkin udah berkali-kali di lokasi bencana. Tapi ketakutan itu sih tetap aja natural ya, berulang. Yang ngalahin ketakutan itu apa, Bah? Ya saya lebih semangat pengen lihat orang yang emang kita cari itu minimal kalau dia hidup itu bisa Selamat. ngumpul lagi sama keluarganya. Keduanya saya ingin membicarakan juga sama keluarganya kalau yang kita cari itu ketemu. Itu Bang. Ketemu ya? Lebih pengen memanusiakan manusia lagi gitu ya. Pernah nggak nemu nggak, Bah? Pernah Jayanti yang sebulan ke belakang, kurang sebulan. Itu pencarian 7 hari ditambah 3 hari nggak ketemu. 7 hari ditambah 3 hari, 10 hari. Itu batas waktu menyerah gitu. Standar maksudnya? 7 hari Standar, ya. Standar udah. Kalau yang ranca buaya kemarin 5 hari ketemu alhamdulillah.
Oh, tapi emang selalu begitu. Peraturannya ketika sudah dari 7 hari sudah harus disudahkan gitu. Ya ditutup kecuali ada sesuatu hal lagi kita tambah lagi pencarian 3 hari lagi, terus pemantauan lagi, terus gimana dari keluarganya juga gitu. Tapi- Terus medannya juga seperti apa bang? Iya. Bang Ucun ngerasa nggak kalau misalnya ada orang hilang gitu dalam sebuah bencana gitu ya bilangnya, kejadian alam itu, kalau udah lewat 5 hari biasanya itu udah lewat atau bagaimana? Susah juga ya. Ada nggak yang lebih dari Ada. 5 hari tapi ternyata dia masih hidup? Kalau 5 hari saya belum ngalamin. Yang Gunung Gede itu kemarin 3 hari bang masih aman. Masih yang aman buru-buru itu dia. ya. Masih Tapi hidup udah, ya? udah dalam kondisi. Kondisi ya lemas banget lah. Nah itu ketika Survivalnya mengabarkan ke itu, keluarganya, itu yang kalau paling berat. misalnya selamat sih ya alhamdulillah pasti senang banget, bahagia sekali gitu. Nah ketika ketemu tapi dalam keadaan sudah tidak selamat, itu mengabarkannya kan pasti cukup berat tuh. Iya berat. Tapi rata-rata pasti keluarganya udah tahu yang paling terburuk sih. Sebelumnya Terus kan udah tahu ya. di situ juga kan ada instansi yang terkait juga mungkin yang pas bagian itu ya. Kalau kita kan karena disebutnya potensi, Ji. Kok sambil senyum? Ya karena berat juga kalau harus. Iya. Soalnya saya ngalamin Ji, yang kemarin aja saya langsung head to head sama orang yang Instansi? terdampak. Oh, terdampak. Yang terdampak. Cara saya buat ngeevakuasi aja ibu-ibu tua sama suami istri ya, Bang. Nggak tahu udah berapa tahun mereka. Ini apa, banjir atau apa? Yang banjir kemarin. Yang banjir kemarin, oke. Mereka lumpuh, pakai kursi roda, nggak mau dievakuasi. Aduh. Saya sebisa-bisa aja ngobrolin mereka gimana caranya mereka senang terus mau diajak pindah lokasi. Emang itu di luar rencana. Spontan Di luar ketika rencana emang di saya situ, harus mikir harus saya secepat. nganggap Iya, mereka iya, sebagai orang tua saya sendiri, bikin mereka senang atau gimana. Bikin mereka nyaman. Sampai mereka mau nurut dan percaya sama saya kalau mereka pasti dibawa ke tempat yang lebih aman. Iya. Wah, banyak juga PR-nya ternyata ya. PR-nya banyak, udah gitu Bang Ucun kan maksudnya tatoan, gondrong. Bener Bang, itu masih ada dong. Iya, pasti betul, kan. betul. Orang Pasti. Orang mau ngapain nih? Pasti sering lah itu Sering ya, kejadian, Pak, ya? sering. Jangankan yang mau dibantu ketemu di jalan aja pasti mikir 2 kali mau ngapain. Bang ya. Nah, tapi biasanya dibantu nggak sama instansi setempat tuh Bang? Ada pasti. Kalau pencarian itu lebih ke kita ada badan pencarian juga ya, Basarnas. Ya. Kalau bencana BPBD ada pasti mereka ikut. Andil juga, Damkar, TNI, Polri juga. Kalau skalanya gede semua pasti ada lah. Skala bencana terbesar apa yang pernah Abah datengin terus? Saya mungkin dulu Jogja ya, Bantul itu ya 2006 dulu itu. Itu gempa? Gempa. Oke. Itu banyak juga. Palu gimana, Bang? Palu banyak. Ikut lebih juga, Bang? banyak. Ke Saya ke Palu ya berdua sama Saya teman. tahunya di sosial media dia ada di Palu. Lihat-lihat, wih, udah di Palu dia gitu. Apa ya jadi Kalau sinergi sama badan-badan atau instansi yang memang mereka nasional gitu, yang memang mereka buat nolong orang-orang yang mengalami bencana tersebut, itu gimana tuh Bah cara koordinasinya? Kan pasti kan di lapangan tuh semerawut tuh. pasti Semerawut kan keadaannya. pasti. Gimana cara ngambil komandonya gitu? Biasanya di instansi yang terkait seperti BPBD atau Basarnas Bang, pasti ada Pusdalopnya dari BPBD, Pusat Pengendalian Operasi. Terus si operasinya sendiri kalau pencarian di bawah Basarnas. Pasti semua relawan itu komandonya dari Basarnas. Oh, tetap ada ini. Ada pasti. Kita pasti satu komando lah. Misalkan saya mencari di sektor mana, tetap nanti ada laporannya. Nih, penasaran, Bang. Orang pasti bergerak itu ada latar belakangnya dong. Ya. Ya kan? Kayak Itu juga mau gue tanyain sih. Iya, penasaran banget, Ji. Karena gue juga dulu pengen jadi astronot, gak jadi. Ternyata gue takut ketinggian, gak jadi. Sama. Mau jadi astronot takut ketinggian. Makanya gue gak jadi. Iya, Jadi iya, anak iya, band aja. Ini apa yang melatar belakangi itu? Bang Bah? Ocun. Mungkin Kenapa pengen banget? enggak sih, enggak kepengen banget. Dulu juga saya sempat kebetulan pas zaman kuliah Ji, tahun 94. 95 saya mendirikan Penikmat Alam juga Bang di kampus. Penikmat alam, bukan Penikmat alam. pecinta alam. Ya sama aja lah mungkin ya, tapi enggak beda ya. Beda ya. Saya ikut serta juga dari 9 orang itu mendirikan PA Mapala di kampus.
Mungkin seperjalanan waktu di samping kita mainnya gunung hutan juga sering bencana juga kan ya dari dulu. Tapi masih seneng-seneng gitulah nih datang ke tempat bencana set. Penting ada foto udah gitu. Dulu. Oh gitu ya? Dulu. Sempat mengalami kita kan itu harus ya? laporan ke kampus kan. Ke kampus kita itu harus ada izin mau kemana. Jadi belum panggilan tuh. Belum, karena Belum tidak panggilan nyaman di jiwa. kampus, Bang. Gimana caranya ini kita Melarikan nggak kuliah. diri. Ini pribadi nggak semua ya, semua Iya, mungkin iya. nggak gitulah. Yang jeleknya aja ini. Ya, tapi Laporan paling ke nggak- kampus kita udah melakukan gimana. kegiatan. Iya. Paling nggak kebiasaan itu terulang, akhirnya itu melatar belakangi Mang Ocun untuk lebih dalam lagi di Ya. ini. Terus intinya pengen lihat orang lain balik lagi seneng kayak kita sih, Bang. Ada pengalaman spiritual nggak sih Mang yang kira-kira emang akhirnya Ada, Bang, itu mah. Tapi jelek kan awalnya itu nggak boleh mungkin, Bang. oh kalau itu jadi sesuatu yang baik kenapa? Enggak, Ada, Mang? Ji, saya pengalaman. Ngerokok dulu nggak apa-apa ya? Mangga, ekstrakan harimu. Jadi pengalaman spiritual, kira-kira Mungkin buat saya itu jadi pengalaman, kalau buat orang lain beda mungkin ya. Saya punya cerita nih, saya itu suka minum dulu ya, dulu aja. sekarang biar juga dulu. nggak apa-apa. Suka minum sampai setiap waktu itu kayak minum kopi aja. Satu hari saya pergi dari mana, udah nggak bisa ngapa-ngapain, Ji. Dibawa ke rumah sakit juga nggak bisa. Sama dokter juga disuruh, udah yang bisa nyembuhin itu kamu. Itu ketiga kalinya itu. Ketiga Jadi kalinya udah dibilang kejadian begitu. Ketiga. Sampai sekarang dihitung udah setahun 4 bulan mungkin, Bang. Sehat, alhamdulillah. Oke. Sampai saya sakit itu 6 bulan lah, kurang lebih 6 bulan, nggak bisa ngapa-ngapain, tidur juga sehari paling setengah jam, udah seneng ya. Sampai satu saat saya udah nggak bisa ngapa-ngapain, nahan sakit juga udah nggak bisa. Saya keceplosan mungkin, Bang, karena istri juga yang ngingetin. Kalau saya masih dikasih umur lagi, saya mau ngabdi aja lah. Tenaga gitu. Oke. Akhirnya Total Mang Total. Abdi. Nggak pakai nunggu, nggak pakai Sampai ragu. saat pas saya benar-benar ngerasain bisa berdiri lagi, bisa sembuh lagi, saya riding nih, Ji. Ceritanya. Riding dulu ke Kerinci. Karena cita-cita dari dulu pengen ke Gunung Kerinci itu pakai motor sama teman-teman dari Brotherhood, Ban, dari 1%. Ke Kerinci, sampai Kerinci, 200 kilo lagi ke Kerinci, ke Sungai Penuh itu istri nelpon, anak-anak sakit katanya, di rumah sakit. Anak sakit. Pikiran. Kepikiran, kenapa sakit? Padahal pas pergi nggak ngapa-ngapain, cuman istri bilang, Abah ingkar nggak? Katanya kan udah janji mau bantu gimana. Sementara kondisi lagi pertamanya COVID. Oh, Belum lama, pas pertama COVID. Waduh, pulang saya nyari tiket pesawat apa karena nggak bisa diantarin juga. Datang ke Bandung, nengok anak-anak langsung ke rumah sakit. Saya ngejual apa yang saya punya, Bang. Yang penting saya bisa bikin, sekarang yang lagi parah ini COVID, saya bisa bikin APD sama apa yang bisa saya kasihin buat dokter. Tapi cuman bisa bertahan dari mulai puskesmas Cisarua sampai rumah sakit Garut yang saya berikan itu cuma sampai segitu, Bang. itu tapi banyak Yang dong. penting saya itikat saya pengen bantu biarpun nggak banyak. Akhirnya teman-teman dari Jabar Quick Response ngelihat gerakan saya seperti itu, mereka bantu juga. menular. Iya, Ocun pengen distribusi kemana, pokoknya ini akses terbuka buat Ocun, APD semua silahkan ambil. Akhirnya saya sampai ribuan lah bisa didistribusiin sama teman-teman dari motor juga, dari Brotherhood juga. Banyak. Dan setelah itu udah berhasil menuntaskan janji. Iya, secara Menjalankan psikologis janji. mungkinnya Iya. nggak tahu itu ada hubungannya nggak tahu enggak, Bang. Cuman Iya, iya. Tapi ini kan anak-anak pengalaman sehat. gitu kan, kejadian. Makanya setiap ada bencana, kalau dulu itu punya uang saya berangkat, kalau sekarang istri ngingetin, kok nggak berangkat katanya. Tuh, Bang. Justru istri ngingetin. Ya, kalau saya kan mikir dulu, ini di rumah gimana buat makan kalau saya berangkat ya. Istri berangkat, siap saya berangkat katanya. Dan saya menikmati, nih, di lokasi bencana itu saya menikmati, bener. Apa yang dinikmatin? Kenikmatan apa yang didapat? Mungkin saya nggak lihat di berita ya, kalau di berita ada penduduk atau orang yang ditinggalin keluarganya ngomong sama reporter seperti apa sedihnya, saya di situ bisa langsung terjun dan langsung ketemu sama orangnya, saya bisa ngobrol gimana caranya buat mereka senang lagi, Ji. Apa yang saya lakukan itu buat mereka sebenarnya. Mereka lihat senyum juga udah, aduh, Ya. senang banget ya.
keluarganya entah ketemunya hidup atau enggak, yang penting saya udah melakukan apa yang bisa saya lakukan itu aja sama teman-teman. Ya mereka merasa ada yang menemani lah, Iya. mereka merasa ada yang menolong gitu. Dan secara tulus dong, karena memang bukan dari instansi apapun. Alhamdulillah. Tapi ini Abah Ocun kayaknya ada endorse juga ini support by doa ibu. Oh, doa ada ibu. ada doa ibu loh. Doa ibu selalu bang itu bang. Selalu itu doa yang tak terkalahkan dengan tak Doa terkalahkan. ibu berarti istri juga. Iya, kan? ibunya anak-anak. Jadi punya anak-anak. Pokoknya yang disebut ibu itu doanya, Wah, itu Kuat ya? Kuat. dahsyat. pasti itu. Jadi kalau buat orang-orang yang juga bergerak di bidang yang apa ya, ngerasa terpanggil sama kayak Mbah Ocun tuh, pesan Mbah Ocun apa? Cuman satu ya, pokoknya mereka nggak usah mikir panjang lebar mau gimana, kalau emang udah niat pengen ngebantu orang, apa yang kita bisa itu nggak harus besar aja bang, nggak harus bawa materi, logistik atau apa. Mungkin tenaga yang mereka punya juga di suatu saat saya pasti butuh gitu buat nemenin. Kamu bagian ininya, kadang-kadang mereka yang takut buat naik perahu karet aja, saya butuh yang ngebilai bang. Dimana saya harus ke pinggir itu, saya lemparin tali ke siapa kalau semuanya ada di perahu gitu kan. Gitu, kadang-kadang kan arusnya lumayan juga gitu ya. Itu pesannya ya, Bah. Nah nanti kita di segmen berikutnya nih kita akan mencoba membuat lagu pendek lah dari hasil obrolan kita. Iya. Asik ya? Ini serunya AWK tuh gitu, Bang. Kenapa kita nggak langsung bikin album aja bang? Coba aja. Oh, main judulnya? Doa Ibu. Doa ibu ya. Doa ibu. Doa ibu. Belum ada sih. Lagu lu belum ada kan? Belum Lagu ada. gue juga belum ada. Belum ada doa ibu, belum ada. Ah. Ya nanti kita balik lagi sambil coba-coba bikin lagu yang sesuai dari obrolan kita. Jadi Mbah Ocun jangan kemana-mana. di Oh sini jangan ya. mana, udah. Udah nggak usah pakai intro lah. Gue tahu. Gak kompak mulu. Enggak, tapi kan selalu kita ngerelatin apa yang quotes dari narasumber setiap kali kita OWK, kita coba bikin judul lagu. Nah di segmen ini Mbah namanya adalah Anjing Jam. Wis. Anji Ipang ngejam. Jadi kita sedap, punya sedap. kebiasaan bikin ya sepotong lah refrain gitu dari quotes atau dari hasil obrolan kita sama narasumber. Dari narasumber yang selalu datang. Biasanya disesuaikan musiknya juga Iya sama dong, kesukaan harus narasumber. dengan kesukaan narasumber. Apa sih kalau musik tuh yang kalau misalnya riding atau sembari jalan misalkan mau menuju ke apa ya kayak lagi mau datang ke tempat bencana atau apa, Bang Ocun tuh biasanya dengerinnya Rock and roll pasti. Rock and Biar roll. ngegasnya ngerol terus. Terus standby segitu terus. Iya. Terus gitu sesuai ya energinya ya jadinya ya. Oke, Jadi kita harus bikin Iya, rock and memang roll yang lah. rock and roll. Biar dapet banget, melekat banget sama Bang Ocun apa aura-aura lagu-lagu yang biasa dia dengar. Iya. Tadi yang menarik di obrolan sebelumnya, di segmen sebelumnya itu tadi ada apa pakai bahasa Sunda tadi, Pak? Oh itu ya. Hirup apa? Itu biasa saya omongin ke anak-anak bang, biar jangan terlalu Anak-anak, terpaku. anak-anak. Teman-teman yang Oh, bareng. teman-teman, oke. Biar jangan terpaku, jangan kaku juga, Ji, harus bener. Jadi saya suka ngomong, hirup mah lain kudu bener tapi ulah salah. Jadi si ulah salahnya itu satu koridor biar kita tuh lebih berhati-hati lagi. Ya. Hidup mah lain. Hirup mah lain kudu bener, bener, tapi ulah salah. Salah. Berarti hidup itu Bukan harus bener, bukan harus tapi bener. jangan salah. Bisa nggak kalau diartiin hidup itu nggak selalu benar? Iya. Hidup Bisa. itu nggak selalu benar. Yang Tapi penting, jangan salah, yang penting jangan Yang salah. penting jangan salah. Iya. Karena kalau kita difokuskan harus bener aja susah bang. Yang ada di pikiran, aduh takut salah. Malah nggak Malah jadi. nggak ngapain. Kalau kita Nggak ingatnya ngapa-ngapain. jangan salah, lebih berhati-hati mungkin. Gitu. Iya, benar. iya, Kalau iya. kita berusaha untuk benar, kita jadi takut salah. Iya. Tapi kalau kita berpikir jangan salah nih, Lebih berhati-hati. lebih berhati-hati. Berhati-hati. Menarik bang. Asik. Sama kita gabungin sama Ya tadi lah, orang-orang untuk sampai ke situ kan nggak boleh ragu, Ji. nggak boleh ragu-ragu. Nunggu-nunggu kelamaan Nggak malah usah nggak pakai jadi. nunggu-nunggu nggak jadi. Iya. Karena hidup itu tidak selalu benar, tapi yang penting jangan salah. Ya. Standar rock and roll. Ya kan Anda yang lebih rock and roll bang. Tapi kan Anda juga
bisa pindah-pindah. Saya ngikutin. Gimana Bang? Agak-agak Stone gitu ya? Agak-agak stone biar Agak berasa stone. Mang Ocun ya. Kumaha. Woo! Ipang banget. Oh ya. Jangan ragu-ragu dan pakai nunggu. Hidup gak selalu benar, yang penting jangan salah. Jangan ragu-ragu, jangan pakai nunggu. Hidup gak harus hidup gak selalu benar, yang penting jangan salah. Kumaha? Wah, asik gak? Siap Kak? Lanjut kita. Lanjut. Oke. Jangan ragu-ragu, jangan pakai nunggu. Hidup gak selalu benar. Hidup nggak selalu benar, yang penting jangan salah. Oke. Gua ambil ceritanya suara duanya. Oke. 1, 2, 3. Oh yeah. Jangan ragu-ragu, jangan pakai nunggu. Hidup gak halu benar, yang penting jangan salah. Ya gini lah Mbak, obrolan warung kopi. Iya. Ya kita Sedap. selalu spontan. Sedap. Gak ada solusi. Lagi. Yuk. Emang. 1, 2, 3, 4. Jangan ragu-ragu, jangan pakai nunggu. Hidup gak selalu benar, yang penting jangan salah. Jangan ragu-ragu, jangan pakai nunggu. Hidup gak selalu benar, yang penting jangan salah. Oh yeah. Jangan ragu-ragu, jangan pakai nunggu. Hidup gak selalu benar, yang penting jangan salah. Jangan ragu-ragu, jangan pakai nunggu. Hidup gak selalu benar, yang penting jangan salah. Bang Ocun, Abang Ocun, terima kasih udah datang ke obrolan warung kopi. Dan jangan lupa untuk selalu ekstrakan Haribo. Sip. Nuhun, Mang.